91 FM Skylight Radio. Kami menyapa seluruh sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Shalom, selamat kita berjumpa lagi di program setiap jam 8 malam sampai jam 9, yaitu program Blessing in the Spirit. Dan telah hadir di studio narasumber kami, yaitu Bapak Mefril Suwu dari Gereja GPDI Sindulang, benar Pak? Ya. Dari KP3. KDP3. Ya, apa kepanjangannya Pak? Komisi Daerah Pelayanan Penginjilan Pantai Kosta. Ulang, Komisi Daerah Pelayanan Penginjilan Pantai Kosta. Oh ya, jadi Bapak di GPDI Sindulang Pak. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir dan siap untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di Skylight Radio 91 FM. Dan penting sekali lewat media ini kita sama-sama saling menguatkan dalam menghadapi tantangan bersama ini ya. Ya. Oke, baiklah, kita akan mulai pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Mefril untuk pimpin dalam doa. Ya, puji Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami, kasih setia Tuhan yang nyata, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena berkat pertolongan Tuhan, berkat campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Walaupun dalam kenyataan kehidupan hari-hari ini kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tapi kami mengamini bahwa kami bangga memiliki Tuhan yang sanggup menolong hidup kami, yang sanggup memberkati kami. Bahkan malam hari ini kembali lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Dan jika Engkau datang bagi kami lewat firman, kami percaya kami yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, sehingga hidup kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang nyata. Urapi kami, siaplah kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saya dan saudara sangat bersyukur dan berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita akan melihat ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dua ayat kita baru baca dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, yang begitu populer dikaitkan dengan keadaan di mana saya dan saudara diperhadapkan dengan hari-hari besar kita, yaitu Paskah dan Jumat Agung. Nah, berkenaan dengan itu, mari kita akan melihat dalam ayat-ayat ini tentang apa yang merupakan satu rencana besar Allah bagi saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan merencanakan kepada kita, Alkitab katakan supaya kita dalam ayat yang ke-15 beroleh hidup yang kekal. Karena satu yang perlu kita tahu di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup ini bukan cuma sekedar ada di dunia ini, tapi ada satu tempat yang Tuhan siap sediakan bagi saya dan saudara, yang diartikan dalam ayat ini hidup yang kekal. Kalau kita di dunia ini terbatas adanya. Alkitab dalam kitab Mazmur tafsirnya 70-80 tahun. Lebih daripada itu merupakan hal-hal yang bisa saya dan saudara ketahui bersama. Saya dan saudara terbatas adanya. Ketika saya dan saudara melihat dari sisi ini, keterbatasan hidup kita di dunia ini hanya sekitar seperti itu. Karena memang
Kalau saya dan saudara melihat dari kitab Kejadian, bahwa saya dan saudara produk asalnya terbuat dari debu tanah adanya, terbatas adanya. Nah, Allah menginginkan saya dan saudara sebagai orang yang percaya boleh memiliki satu kehidupan yang namanya hidup yang kekal itu. Nah, hidup yang kekal ada dua tempat, sorga atau neraka, tergantung dari pilihan kita. Apakah kita mau sorga atau kita maunya neraka? Tapi kalau pertanyaan ini datang, Anda mau kemana? Semua orang menginginkan surga adanya. Tapi persyaratan yang dikatakan dalam Alkitab, dalam ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kepercayaan saya dan saudara kepada Tuhan menentukan hidup ini dalam kategori Alkitab dalam hidup kekal, apakah di sorga atau tidak. Nah, saya tidak akan bicara banyak tentang ini, tapi mari kita melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi, kepadanya tidak binasa, kata Alkitab. Malam hari ini kita akan melihat dari rencana besar Tuhan bagi saya dan saudara. Dia rela mati di puncak Golgota supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, kata binasa dalam ayat ini saya coba menyelidiki menggunakan bahasa asli. Dia tulis kata apolumi. Apolumi arti yang pertama itu hancur. Arti yang kedua kalah. Arti yang ketiga mati. Arti yang keempat rusak. Nah, dari pengertian apolumi ini, jadi Tuhan berencana bukan cuma sekedar supaya saya dan saudara tidak binasa yang dimaksudkan dalam kehidupan kekal itu, tetapi dari bahasa apolumi ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, hancur. Rencana besar Allah, Dia datang ke dunia ini supaya saya dan saudara sebagai orang yang percaya tidak mengalami yang namanya hancur. Nah, kalau melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hancur menunjukkan sesuatu yang namanya gagal, sesuatu yang namanya tidak utuh lagi. Nah, dari ayat ini saya dan saudara bisa menarik satu kesimpulan bahwa Allah bukan sekedar hanya mempersiapkan sesuatu yang kekal bagi kita, tetapi Allah tidak menginginkan ketika saya dan saudara menjalani kehidupan di dunia ini, saya dan saudara mengalami kehancuran. Apa yang engkau telah bangun hancur. Apa yang engkau telah kerjakan hari-hari ini hancur. Allah tidak menginginkan engkau mengalami keluarga yang hancur. Allah tidak menginginkan anak-anak muda mengalami masa depan yang hancur. Allah tidak menghendaki saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kehancuran dalam hidup ini. Tidak enak rasanya ketika saya dan saudara sudah membangun sesuatu dalam hidup ini, dan saya dan saudara diperhadapkan dengan hancurnya apa yang kita bangun. Yang kedua, kata apolumi ini bermakna kalah. Tuhan merencanakan sesuatu bagi saya dan saudara. Bahkan Dia rela mati di kayu salib. Jumat Agung barusan kita peringati. Dia rela mati di kayu salib supaya saya dan saudara tidak mengalami kekalahan dalam hidup ini. Dia rela sakit supaya saya dan saudara sehat. Dia rela mati supaya saya dan saudara hidup. Dia rela dipakukan di kayu salib supaya saya dan saudara tidak mengalami kekalahan dalam hidup ini. Tetapi memang konsekuensi dari ayat ini kita akan melihat hal-halnya sebentar. Karena Allah menginginkan ada proyek Allah bagi saya dan saudara manusia. Semenjak saya dan saudara jatuh di dalam dosa, saya dan saudara tidak mengalami kelayakan, kata kitab Kisah Para Rasul. Saya dan saudara hilang kemuliaan Allah. Nah, Allah datang ke dunia dan mengalami proses kematian di kayu salib yang kita rayakan kemarin. Maka Allah
menginginkan supaya saya dan saudara tidak mengalami yang kedua, kekalahan dalam hidup. Walaupun dalam kenyataan kehidupan ada banyak yang kalah, tapi firman Allah menginginkan supaya saya dan saudara mengetahui proyek Allah bagi kita. Yang ketiga, rusak. Ketika saya dan saudara jatuh di dalam dosa, ada yang rusak dalam hidup ini. Allah tidak menginginkan yang rusak-rusak ini terjadi bagi saya dan saudara. Nah, dari kata binasa ini, mari kita akan melihat beberapa bagian ayat yang diterangkan dalam Alkitab, supaya saya dan saudara mengerti. Ada bahasa yang dipaparkan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-10. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada satu kuasa yang lain yang bisa digambarkan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, yang dia sebut iblis, datang ke dunia ini. Istilahnya dikatakan dalam konteks Yohanes pasal yang ke-10, datang hanya untuk pertama mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi proyek Allah yang supaya manusia tidak kalah, supaya manusia tidak hancur, supaya manusia tidak rusak, yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dipertegas dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 bahwa ada kuasa lain yang sebenarnya dia datang di dunia ini, keinginannya supaya saya dan saudara tercuri, supaya saya dan saudara terbunuh, dan supaya saya dan saudara binasa. Binasa yang digunakan sama katanya dalam kitab Yohanes 3:16. Jadi dia menggunakan kata hancur, dia menggunakan kata kalah, dia menggunakan kata rusak, yang menunjuk pada keadaan yang kita alami bukan nanti di kekekalan, tetapi di dunia. Jadi Allah menginginkan selama kita ada di dunia, penyertaan Tuhan nyata bagi kita, supaya saya dan saudara tidak tercuri apa yang kita miliki, tidak terbunuh, dan tidak terbinasakan. Yang proyek Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu yang namanya kehidupan kekal. Sebabnya sadarlah bahwa Allah jauh-jauh sebelumnya lewat kebenaran firman Allah merancangkan kepada kita supaya saya dan saudara tidak mengalami kekalahan dalam hidup, tidak mengalami kehancuran dalam hidup, dan tidak mengalami mati, rusak dalam hidup ini. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Allah merencanakan supaya saya dan saudara mengalami keadaan-keadaan yang nyaman sebenarnya dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang memang keputusan itu datang kepada Tuhan. Karena kalau kita merujuk kepada kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, tergantung dari siapa yang memberikan keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Karena ketika saya dan saudara tidak percaya akan janjinya, tidak percaya akan Tuhan, sumber dari segala sumber itu, saat itulah maka rancangan Allah bagi kita itu buyar, rancangan Allah bagi kita itu hancur. Nah, Yohanes pasal yang ke-10 ingin menekankan kepada kita bahwa memang Tuhan merencanakan saya dan saudara tidak kalah. Tuhan merencanakan benar saya dan saudara menjadi kepala bukan ekor. Tapi ada hal-hal yang lain. Iblis berusaha mencuri apa yang sudah kita punya, supaya dia membunuh dan dia binasakan kita. Mari lanjut dalam kitab 1 Petrus. Kita akan melihat 1 Petrus. Bertolak dari ayat ini, jadi kita ada proyek besar Allah, rancangan Tuhan bagi kita. Yesus merancangkan sesuatu bagi kita, tetapi ada kuasa lain yang merencanakan juga supaya saya dan saudara tetap pada porsi yang namanya kebinasaan itu ketika kita berdosa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita terikat dengan dosa. 1 Petrus pasal yang ke-4. 1
1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 saya akan baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya, kata Alkitab. Ada kuasa lain selain kuasa Allah yang menginginkan supaya saya dan saudara mengalami yang namanya keadaan yang tidak menyenangkan tadi. Kata ditelan dalam bahasa asli dia menggunakan kata-kata pino. Kata pino artinya terhisap, yang pertama. Yang kedua, kempes. Bahasa Manado bilang kempes. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya berjalan. Kalau kita digambarkan kempes, kita bisa digambarkan seperti kita mengendarai mobil. Kalau salah satu bannya kempes, susah untuk kita berjalan mencapai tujuan. Apalagi kalau dua-dua bannya kempes, dia akan terseok-seok. Kalau diumpamakan kehidupan kita seperti orang yang berjalan pakai kendaraan motor, kalau salah satu ban kempes, ban belakang kempes, kita akan terseok-seok mencapai tujuan. Apalagi kalau ban depan yang kempes, susah untuk kita berjalan. Nah, dengar baik, 1 Petrus pasal 4 mengingatkan kita hati-hati, ada kuasa lain yang menginginkan supaya kehidupan ini terseok-seok. Kempes. Supaya kehidupan ini tidak sampai kepada tujuan. Yang Allah menginginkan supaya kita memperoleh berkat, kata Alkitab. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, kata Alkitab. Bagaimana kita akan mencapai masa depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan bagi kita kalau kehidupan kita terseok-seok? Nah, iblis berencana dalam kapasitas dia berusaha, kata Alkitab, berjalan keliling ke sana kemari, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan, kata Alkitab. Nah, jadi ada dua kuasa yang sementara bekerja luar biasa. Iblis bekerja secara ganda dan kuasa Tuhan juga bekerja. Tapi tergantung dari kita sebagai orang yang percaya, karena firman Allah bilang Allah merencanakan kepada kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Nah, dari beberapa ayat perbandingan ini kita kembali ke kitab Yohanes pasal yang ketiga tadi, bahwa Allah merencanakan kepada kita karena kasih sayangnya yang besar, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi. Karena dalam hidup ini ada orang yang tidak percaya Tuhan, ada orang yang meragukan Tuhan. Tapi yang jelas kita umumkan, setiap orang yang percaya kepadanya, kata Alkitab, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan kita yang mendengarkan firman Allah malam hari ini? Sudahkah hidup ini memposisikan sebagai orang yang percaya? Karena kategori firman Allah, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kekalahan, tidak mengalami keadaan-keadaan yang diinginkan iblis, diinginkan kuasa kegelapan yang berusaha supaya saya dan saudara mengalami keadaan yang kurang nyaman. Bersyukurlah saya dan saudara memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong hidup ini, Tuhan yang mampu memberkati saya dan saudara, dan Tuhan yang sangat-sangat mengerti dengan hidup ini. Walaupun kadang-kadang memang fakta dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita menjadi orang-orang seperti orang yang tidak percaya Tuhan, seperti keadaan seperti orang yang di Mesir, keadaan orang-orang yang menolak apa yang sudah direncanakan Tuhan bagi saya dan saudara. Tetapi malam hari ini firman Allah ingin mempertegas kepada kita, tetap kuasa Tuhan memprioritaskan bagi saya dan saudara mengalami keadaan baik, mengalami keadaan dijaga, mengalami keadaan tidak hancur, mengalami keadaan tidak kalah,
kalah dengan kehidupan ini, kalah dengan kuasa gelap, kalah dengan momok yang menakutkan dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan ini marilah kita betul-betul berpegang kepada Tuhan yang mampu menolong kehidupan ini, yang mampu memberkati kehidupan ini, yang mampu memberikan saya dan saudara keadaan baik, kata Alkitab. Kenapa? Karena memang dalam fakta kehidupan ini, saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ingin memberitahukan kepada kita, dengan penatnya keadaan yang engkau alami, mempertahankan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Firman Allah katakan begini dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepenatan-kepenatan yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sementara kita hadapi hari-hari ini, yang membuat saya dan saudara letih, lesu, dan berbeban berat, firman Allah katakan, datanglah kepada Allah supaya Dia memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Kelegaan dalam bahasa asli dia gunakan kata anapao, yang berarti ketenangan, yang kedua menyegarkan, dan yang ketiga meredakan. Kalau Anda butuh diredahkan Tuhan persoalan hidupmu, datang kepada Tuhan. Kalau Anda butuh disegarkan, artinya ada kekuatan baru, datang kepada Tuhan. Kalau Anda butuh ketenangan hari-hari ini, datang, alamatnya hanya kepada Tuhan. Karena ada banyak orang ketika dia diperhadapkan dengan keadaan menggelisahkan hidupnya, ada yang lari kepada manusia, ada yang lari kepada uang, ada yang lari kepada materi, ada yang lari kepada gunung, ada yang lari kepada pohon besar. Tapi firman Allah pada saya dan saudara malam hari ini, mari datang penuhi panggilan Tuhan untuk datang kepada Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan yang mampu memberkati, yang mampu menolong, dan mampu memberikan solusi bagi saya dan saudara yang takut akan Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini, sadarlah kita bahwa bukan cuman sekedar janji Tuhan berikan ini kepada saya dan saudara, tetapi Allah menginginkan betul-betul supaya saya dan saudara mengalami keberkatan Tuhan dalam hidup ini. Dari hal ini, bertolak dari kasih karunia Tuhan yang besar, sehingga Dia rela datang ke dunia, memberikan kepada saya dan saudara perubahan dengan rancangan Tuhan yang besar. Mari kita melihat sedikit kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 51. Yesaya pasal yang ke-51. Mari kita akan melihat ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan baca buat saudara. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Perhatikan firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya, kata Alkitab. Tuhan Allah yang kita sembah bukan cuma sekedar Tuhan Allah yang mampu menciptakan, Tuhan Allah yang punya kuasa, Tuhan Allah yang mampu menyembuhkan, Tuhan Allah yang mampu menolong orang lain. Tapi firman Allah katakan Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang memperjuangkan perkara umatnya. Haleluya. Tuhan Allah yang mau berjuang dengan kita. Kata berjuang digunakan dalam bahasa asli, dia pakai kata ri, yang berarti satu, berusaha. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, berjuang. Yang keempat, bertanding. Dan yang kelima, melawan. Jadi kalau kita melihat dari bahasa asli kata berjuang yang dimaksud dalam kitab Yesaya pasal 51, Tuhan Allah kita bukan cuma sekedar berjuang, tetapi Dia berusaha atas kita.
Usaha apa? Supaya saya dan saudara selamat. Usaha apa? Supaya saya dan saudara tidak binasa. Supaya saya dan saudara tidak hancur. Supaya saya dan saudara tidak kalah. Yang kedua, dia bekerja keras, kata Alkitab. Bekerja keras supaya apa? Supaya saya dan saudara memiliki damai sejahtera. Supaya apa? Saya dan saudara dilindungi dari sesuatu yang mudah datang menimpa kita manusia. Bisa jadi kalau saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan COVID-19, Allah kita bekerja keras supaya saya dan saudara tidak mengalami keadaan ini. Yang ketiga, berjuang. Bertanding, dia rela bertanding. Dan yang terakhir, melawan. Apa yang menjadi musuh kita menjadi musuh Allah. Apa yang menjadi lawan kita hari-hari ini menjadi lawan Allah. Sehingga kalau saya dan saudara melihat terjemahan Alkitab, petikan ayat yang lain, firman Allah katakan Tuhan berperang atas kita. Saya dan saudara akan diam saja melihat Tuhan bertanding atas kita. Bersyukurlah saya dan saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau berusaha, Tuhan mau bekerja keras, Tuhan mau bertanding, bahkan Tuhan mau melawan apa yang kita lawan. Kalau hari-hari ini Anda sementara diperhadapkan dengan kegelisahan, lawanmu yang berat kegelisahan, Allah mau melawan kegelisahan untuk saya dan saudara. Kalau hari-hari ini saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan ketakutan yang sangat, Allah rela melawan ketakutan itu untuk saya dan saudara. Artinya begini saudara, ternyata Tuhan yang kita sembah bukan cuma sekedar merancangkan sesuatu yang baik bagi kita, tetapi Tuhan juga mau berjuang untuk kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Fakta memang kalau saya dan saudara melihat kenyataan di kehidupan ini, saya dan saudara bisa melihat 1 Petrus tadi dan Yohanes pasal 10 bahwa bukan cuma sekedar Tuhan yang berkarya atas kita, tetapi ada kuasa lain yang ingin menjatuhkan kita. Kuasa lain yang ingin membuat saya dan saudara tenggelam dan tidak bisa beraktivitas. Kuasa lain yang membuat supaya saya dan saudara tidak bisa beribadah, tidak bisa berkarya, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Bahkan dirancangkan supaya saya dan saudara kalah, hancur dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Yesaya pasal 51 ayat 22 katakan, Dia mau berjuang atas kita. Dia mau bekerja keras atas kita. Dia mau bertanding dan Dia mau melawan apa yang kita lawan hari-hari ini. Tapi sekarang menjadi permasalahan, kembali ke kitab Yesaya 51 tadi. Firman Allah garis bawahi, Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya, kata Alkitab. Perkara umatnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perkara. 1, persoalan. 2, urusan. Tuhan Allah mau berusaha, bekerja keras, bertanding dan melawan persoalan kita. Ini dalam letterlek bahasa asli. Ingin memberitahukan kepada kita terang-terangan bahwa Allah kita mau berjuang, mau melawan, mau bekerja keras, mau bertanding dengan persoalan perkara kita. Kalau persoalan saya dan saudara bicara tentang makan minum, Allah mampu mengadakan makan minum bagi saya dan saudara. Kalau persoalan kita hari-hari ini diperhadapkan dengan ekonomi, percaya bahwa Dia mampu menolong hidup ini. Dia mampu memberkati ekonomi kita. Kalau persoalan saya dan saudara hari-hari ini COVID-19, berdoa, Tuhan mampu menghentikan wabah ini. Karena orang Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong. Tuhan punya kuasa yang tidak tertandingi, kata Alkitab. Memang kalau saya dan saudara melihat kenyataan hari-hari ini begitu momok COVID-19, begitu menggoyah kisi-kisi kehidupan ini. Tapi percayalah, kita memiliki Tuhan yang mau berjuang atas kita. Kita memiliki Tuhan yang mau bertanding dengan kita. Kita memiliki Tuhan yang sementara bekerja keras melihat apa yang sementara kita alami dan melawan apa yang kita lawan hari-hari ini. Nah, kebenaran firman Allah mencatatkan bukan cuma sekedar dia berjuang, berusaha, bekerja keras atas persoalan dan urusan yang sementara kita alami. Tapi kata firman Allah begini, firman Allah ingin menjelaskan kepada kita, Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya, kata Alkitab. Mari kita menggarisbawahi kata umatnya.
Jadi kalau kita kembali kepada firman Allah, bahwa Allah mau berjuang, Allah mau bekerja keras, Allah mau bertanding, dan Allah mau melawan dengan persoalan dan urusan kita, kalau saya dan saudara posisinya sebagai umat Tuhan. Yang ditafsirkan dalam kitab Yohanes pasal 3:16 adalah orang yang percaya. Yang ditafsirkan dalam Alkitab Yohanes 3:16, orang yang mau percaya kepada Tuhan. Siapa mereka? Merekalah umat Tuhan, kata Alkitab. Memang dalam bahasa asli menggunakan kata am, yang berarti satu, bangsa, dua, rakyat, tiga, anak, dan empat, sanak keluarga. Jadi kalau kita kembali ke ayat ini, bahwa Allah sementara bekerja keras atas kita ketika kita pada posisi anak Tuhan. Ketika saya dan saudara posisi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara menjadi pada posisi sanak keluarganya Tuhan. Nah, kalau bicara tentang anak bicara tentang ada hubungan dengan Allah. Dia sebagai bapa dan saya dan saudara sebagai anaknya. Ada hubungan, bukan tetangga. Karena kata am ini dimaksud adalah salah satunya anak. Jadi sebenarnya Allah mau berjuang kalau posisi saya dan saudara posisinya anak. Bukan tetangga, bukan teman kompleks. Istilahnya kalau kita umumkan bahasanya. Jadi Allah mau bekerja keras ketika saya dan saudara betul-betul anak Tuhan. Sahabat dimanapun Anda berada, posisikan hidupmu anak Tuhan. Posisikan hidupmu orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yang kata Alkitab, anak domba Allah yang tersalib di kayu salib. Karena firman Allah berkata dalam terjemahan yang lain, ada pemberitaan tentang salib dianggap kebodohan bagi orang lain. Tapi bagi kita orang percaya, salib dan pemberitaannya adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Posisikan hidupmu sebagai anak. Karena ketika saya dan saudara hanya sebagai tetangga, minta maaf. Tuhan hanya mau berjuang kepada umatnya. Nah, dari ayat-ayat ini, saya dan saudara dapat menggarisbawahi bahwa kalau saya dan saudara posisinya anak Tuhan, posisinya orang percaya, kuasa apapun tidak akan mampu untuk membuat saya dan saudara hancur. Kenapa? Karena firman Allah menggaransi kepada kita, Allah mau berjuang atas kita. Allah mau bekerja keras atas kita. Allah mau bertanding atas kita. Dan Allah mau melawan apa yang kita lawan hari-hari ini. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah anak. Saya dan saudara adalah anak-anaknya Tuhan. Umat kepunyaan Allah, kata Alkitab. Nah, sudahkah saya dan saudara sebagai umat kepunyaan Allah? Kalau umat kepunyaan Allah, salah satu tandanya engkau melakukan kebenaran firman Allah. Ada orang mau klaim, saya anak Tuhan. Klaim janji berkat Tuhan dalam hidupnya. Sudahkah posisimu sebagai anak Tuhan? Sudahkah saya dan saudara melakukan kebenaran firman? Karena pada tahap inilah maka firman Allah memberitahukan kepada kita secara jelas. Tuhan mau berjuang atas kita. Haleluya. Tidak ada orang yang kata Alkitab bisa disandingkan dengan Allah yang kita sembah. Ada orang berjuang atas kita 1-2 kali dia mau berjuang. Ada orang yang mau berjuang karena ada alasan. Alasan ekonomi, alasan keuangan dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak ada alasan lain selain Dia sangat mengasihi kita. Padahal saya dan saudara penuh dengan kelemahan. Padahal saya dan saudara penuh dengan dosa, kata Alkitab. Hilang kemuliaan Allah, kitab Kisah Para Rasul katakan. Ketika saya dan saudara manusia ini jatuh ke dalam dosa, apa yang kita bisa banggakan? Tapi Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia mau berjuang, Dia mau berusaha, Dia mau bertanding, Dia mau melawan. Lebih daripada itu, Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang bisa dibanggakan dalam hidup ini? Bukankah kata Alkitab, saya dan saudara hanya segumpal tanah liat?
yang di sana dihembuskan nefes haya atau pneuma sehingga saya dan saudara menjadi berharga. Kalau tidak ada nefes haya dan pneuma dalam hidup ini, apalah arti hidup ini? Saya dan saudara hanya segumpal tanah liat biasa. Tapi karena ada Roh Allah dalam hidup ini, kata firman Allah, saya dan saudara menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Gumpal tanah liat tidak ada berharga. Tapi ketika saya dan saudara memiliki Tuhan dalam hidup ini, percaya sungguh kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, perhatikan baik, Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Dia berkata Dia mau berjuang, pasti Dia berjuang dengan kita. Asalkan posisikan hidup saya dan saudara betul-betul adalah umat Tuhan. Umat Tuhan, firman Allah katakan, orang yang melakukan kebenaran firman Allah. Umat Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya dengan janjinya, melakukan kebenaran firman. Maka Allah mau berjuang dengan kita, apapun keadaan kita. Nah, dari ayat ini, maka kita akan melihat satu kebenaran firman Allah, bahwa begitu sungguh Tuhan sangat-sangat mengasihi kita, begitu sungguh Tuhan sangat-sangat peduli dengan kita, sehingga apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan mau menolong hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Allah boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita dengarkan lagu Salibmu untuk break sebentar. Dan setelah itu kita akan kesimpulan, tanya jawab dan doa penutup. Oke, haleluya. God bless you. Tanya jawab sedikit. Ya, boleh. Ini memang kondisi sekarang memang Mesti bikin kuat kata tuh. mesti sekuat umat. Ya, kalau enggak berat. Berat sekali. Karena kita juga kan mau Ada bayar. orang yang tahan, ada yang tidak Ada tahan. enggak? Ada yang memang saya telepon Pak Pendeta, aduh, mana penginjil yang punya kuasa itu? Mana hamba Tuhan yang demonstrasi kuasa Tuhan? Mulai bertanya-tanya Doa tentang iman yang kok ya, apalagi kalau petobat baru tuh. Kalau petobat baru, aduh. Apalagi orang ini ada di aktualisasi, baik marketplace, kita kan pelan penjala, orang ada di Ampel 5, kadang-kadang orang ada di personal begini, orang ada di mimbar ke mimbar, dituntut banyak. Artinya dengan keadaan-keadaan ini orang mulai mempertanyakan Tuhan ada atau enggak. itu yang bahaya. Sebabnya orang ketuk mesti bikin penguatan, biarpun cuma kuli-kuli Alkitab yang artinya memberikan kekuatan lah minimal. Kembalikan orang persepsi supaya kuat kembali toh. Iya. Untuk sementara memang tantangan pendeta juga sekarang kan begitu. Jadi banyak umat yang dorong WA putus asa goyang, gimana tuh ini? Maksudnya kan Pak Menteri yang bukan cuma WA, telepon panggil baku apa? Orang mesti bikin bimbingan. Iya, orang mesti bikin bimbingan. Bercakap-cakap. ini momen Jumat Agung ini pas sebenarnya. Pengorbanan Kristus, kebangkitan. Jadi intinya kebangkitan Kristus itu bukti bahwa Tuhan Yesus soal kasih tunjuk dia bangkit, dia akan membangkitkan orang juga. Gitu. Cuma problemnya adalah banyak kan iman tak kuat. Iya, ada ketuk yang penghasilan ya taruh orang pukul biasa 1 bulan 20 juta, oh sekarang kurang 5 juta. Bersyukur begitu. Dia berpikir cuma 1 hari makan cuma dia ada ini, maksudnya orang yang agak sedikit punya ekonomi baik toh, yang otomatis ketika 5 juta ini soalnya kos dia, sebab makan karyawan, dia soalnya kos, terpaksa mesti rumahkan karyawan. Nah dia juga kan tuh punya kata hati, bagaimana kasihan orang. Dan dia ada yang mengaku, pendeta
memang kalau kita punya simpanan doi di bank iya. Tapi kan kalau rupa orang yang biasa-biasa nggak terlalu berasa. Tapi ada orang-orang yang besar yang punya doi berasa. Ketika penghasilan mulai begini mulai merasa dia yang sudah biasa dengan. Nah sekarang yang jadi permasalahan kan itu. Oh, orang dapat ukur. Oh ternyata dia DP kepentingan pribadinya tinggi sekali. Ini yang orang mesti berpadan dengan apa ada. Karena Alkitab Sekarang masih prihatin. Mau nggak mau. karena Alkitab mengajarkan orang untuk jangan cuma bersyukur di keadaan banyak doi. Iya. Bersyukur juga di keadaan yang tidak banyak. Jangan cuma mencari Tuhan karena berkat. Begitu ada masalah kasih tinggal. Baik. Itu bahaya. Jadi Nah, masalahnya yang banyak gereja-gereja sekarang itu tidak mempersiapkan DP umat. iya. Jadi cenderung Tuhan akan menolong. Menolong. atau sesuatu. Jadi tidak mempersiapkan bahwa tidak ada pengajaran juga Tuhan Yesus juga sumber kekuatan, sumber berkat. Tapi Tuhan Yesus minta tolong Aktualisasi, iya. tolong melakukan. Posisikan hidup Iya. ini betul-betul umat Tuhan yang mengerti dengan keadaan. Dan kondisi sekarang akhir zaman, jadi Iya. namanya akan ada datang masa kesusahan walaupun belum Belum. sampai situ. Tapi Tapi tanda-tandanya kan persiapkan. mesti itu gereja mesti persiapkan itu umat. Kalau enggak ada orang murtad. Apalagi tobat baru. Cuma Nah, berpikir ini yang kan antikris kan ini belum sampai situ. Cuma belum dorang kasih bikin miskin, kalau dorang kasih solusi. solusi. Nah, Solusi mesti ikut dorang. Nah, sudah. Saya tinggal Tuhan ini misalnya. Nah, itu banyak orang kan di akhir zaman banyak orang akan murtad. Murtad karena keadaan. tidak dipersiapkan. Ya, Sebegitu kan aktualisasi kehidupan membutuhkan keringat, darah dan doa. Jadi aja, kalau Tuhan nggak bisa hanya berharap semuanya fine. Iya. Kalau tidak, ya, sebegitu. Langsung saya pulang. Ya, kembali kita di Blessing in the Spirit. Sebelum kita masuk di kesimpulan dengan hambanya Pak Mevri Suwu dari GPD Sindulang ya, di KDP 3. Nah, terima kasih pemaparan yang luar biasa dalam tentang firman Tuhan. Cuma saya ada satu pertanyaan Pak. Ya, boleh. Nah, apakah solusi dari kita? Kita sempat diskusi tadi waktu break tadi. Ternyata banyak orang-orang yang mulai goyah imannya ya. Ya. Gara-gara situasi dan kondisi yang tak menentu. Jadi berdasarkan pelajaran firman Tuhan bagaimana bisa memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka tetap kuat ya menghadapi masalah yang kita tidak tahu kapan berlalu hal ini. Ya. Terus terang. Betul. Nah, kita bisa bilang, habis Paskah. Tapi kita harus persiapan. Kalau habis Paskah tidak berakhir bagaimana? Ya, betul. Bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi hal Nah, ini? firman Allah dengan tegas memberitahukan bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu menolong. Tapi perlu ada aktualisasi jelas dari kita untuk menyingkapi keadaan. Yang pertama, bersyukurlah dengan keadaan ini. Kita perlu sebagai orang yang percaya siap dalam situasi apapun. Betul Tuhan kita mampu menolong. Tapi apakah kita betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan? Karena ada firman Allah yang lain yang menjelaskan jauh-jauh sebelumnya keadaan ini. Wahyu menjelaskan bahwa keadaan ini jauh-jauh sebelumnya kita akan alami. Sekarang mari kita melihat tanda kesudahan zaman itu sudah dekat. Apakah ini tandanya? Berarti firman Allah memberitahukan supaya kita siap sedia dengan apapun keadaannya. Kalau memang keadaannya kita hari-hari ini tidak seperti yang lalu-lalu, marilah kita tetap berpadan dengan apa ada. Jangankan karena persoalan ini yang tadinya kita sudah berpenghasilan baik, ekonominya aman-aman, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita pas-pasan, bukan syukur yang naik kepada Tuhan. Nah,
inilah sikap kita untuk melihat keadaan, memberitahukan kepada hidup ini lewat kebenaran firman Allah, berpadanlah dengan apa ada, bersyukur dengan apa yang terjadi, siap dengan apapun yang akan kita hadapi hari-hari ini, seturut dengan firman. Iya, iya. Betul ya Pak ya. Jadi intinya kita harus bersyukur dalam segala perkara. Betul. Nah, berarti dalam kita misalnya menyikapi ada yang dalam pekerjaan atau apapun, ya kita berdoa ya. Berdoa. Minta tolong Tuhan. Minta tolong Tuhan. Karena seperti janjinya Tuhan akan siapa yang carilah. Maka Betul. dia akan mendapat. Ketok. Dan ketoklah. Ketoklah. Maka dia pintu akan dibukakan. Dibukakan. Ya ini sepertinya mungkin seperti ada gambaran pintu-pintu tertutup. Betul, Pintu betul. ekonomi, Betul, pintu betul. hubungan, Pintu pekerjaan, ya, dan lain pintu, sebagainya. ya dan sebagainya. Nah, hanya harapan kita hanyalah satu, bukan uang lagi, bukan pemerintah mungkin bantu tapi terbatas. Tapi hanya Tuhan Yesus. Mari kita lari sanggup kepada Tuhan. membukakan pintu. Betul. Nah, masalahnya yang problemnya adalah yaitu saya belajar tadi bahwa kadang-kadang kita baru minta 1-2 kali Sudah menyerah, betul. Padahal Tuhan mau kita minta. Sungguh-sungguh. Betul. Sambil kita bekerja kita meminta terus. Maka akan ada jalan keluar. Ya. Betul. Betul. Karena itu janji firman Tuhan ya Pak. Betul. Janji firman Tuhan atas kita seperti itu. Mintalah, maka Minta. akan mendapatkan. Ketok. Cari. Artinya jangan kita diam. Iya. Jangan Kalau kita diam. sudah menyerah. Sudah tamat. Habis tamat. Pekerjaan kuasa Tuhan yang ajaib tidak akan kita alami. Ya, betul. Karena keajaiban Tuhan kita akan alami ketika kita seirama dengan Tuhan. Artinya seirama dengan firman. Ketika keadaan ini melanda hidup ini, kalau kita sudah pasrah dengan keadaan, kita akhirnya jadi lemah, kita tidak seirama dengan firman. Firman mengajarkan kepada kita untuk ketuk. Mari kita ketuk. Firman mengajarkan kita untuk cari. Mari kita cari. Jangan kita cuma ada di level di mana kita minta saja. Putus asa, selesai. Padahal ada level 2, ketuk. Ada tindakan untuk mengetuk. Bukan cuma sekedar minta. Yang level 3, cari di segala pintu itu. Gitu. Kalau orang mengapa kadang-kadang ketika keadaan ini, dia menyerah di level awal. Karena memang level awal paling enak, cuma minta. Tapi ada level 2, ketuk. Kalau terjemahan dalam kitab Mazmur, bikin terobosan. Patahkan palang pintu yang tertutup. Ada tindakan-tindakan yang itu tafsiran dalam kitab Mazmur. Ketuk yang diartikan kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, bisa kita patahkan palang yang menutup pintu itu. Level yang lain, mari kita cari celahnya. Kalau kita sementara diperhadapkan dengan keadaan itu. Dari artinya bahwa di samping kita bersyukur dengan keadaan yang kita alami, mari kita minta, ketuk, cari. Pasti Tuhan tolong. Luar biasa. Ya, tinggal kesimpulan terakhir ya, sebelum kita tutup. Ya, oke. Puji Tuhan, kesimpulan khotbah malam hari ini, Tuhan merencanakan sesuatu yang besar bagi kita. Yang pertama, Tuhan berencana supaya kita tidak binasa, yang artinya kalah, hancur, hilang dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, Tuhan memberitahukan kepada kita sikap kita sebagai orang yang percaya menentukan berkat Tuhan terjadi atas hidup ini. Sebabnya kuatlah di dalam Tuhan, percaya bahwa Dia sanggup menolong. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya, dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Pak Mevri sudah menyebutkan kebenaran firman Tuhan yang begitu lengkap, dan ada diskusi singkat tadi menguatkan kita semua. Haleluya. Kita tutup di dalam doa. Mohon didoakan bagi seluruh sahabat Skylight sekalian yang mengalami masalah ini ya. Ya. Semua mengalami masalah. Kita doakan bersama agar para sahabat Skylight bisa mampu melakukan terobosan ya. Ya. Jadi dia meminta kepada Allah dan dia berusaha. Terjadi terobosan karena Tuhan buka jalan. Buka jalan. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon Yuk. didoakan, Tuhan berkati. Ya, mari sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan tutup di dalam doa.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena malam hari ini kami telah mendengarkan firman Allah. Kami percaya laksana kebenaran firman Allah mengatakan bahwa firman Allah yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan bagi kita. Kami percaya kehendak Tuhan bagi kami, sahabat Skylight dimanapun berada. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami menang. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami mengalami terobosan. Kehendak Tuhan di mana kami diberkati. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami sehat. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami mengalami janji-janji Bapa. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, kami percaya akan janji firman-Mu. Tuhan berencana sesuatu yang besar bagi kami. Buatlah kami terheran-heran dengan keajaiban Tuhan yang Tuhan persiapkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersyukur karenanya. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat sahabat Skylight dimanapun mereka berada. Kami berdoa tangan Tuhan yang ajaib turun atas mereka. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang tertutup jalan Engkau buka jalan. Kami semua sementara diperhadapkan dengan keadaan dampak dari COVID-19. Kami berdoa, Tuhan, nyatakan keajaiban Tuhan bagi kami semua sahabat Skylight. Biar mereka boleh mengalami terobosan, biar mereka boleh mengalami diberkati, biar mereka boleh mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menaikkan syukur pujian kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan, beri kemampuan. Mereka yang dirumahkan, Tuhan beri kemampuan. Mereka yang diperhadapkan dengan omset-omset yang mulai menurun, kami berdoa, Tuhan nyatakan keajaiban Tuhan. Biar keajaiban Tuhan yang nyata bagi mereka, mereka boleh kembali mengucap syukur karenanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah keajaiban-keajaiban yang lain Tuhan boleh siapkan bagi kami semua. Kami semua sahabat Skylight boleh mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dan luar biasa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur lewat keadaan yang kami alami, lewat apa yang kami sementara rasakan. Karena kami percaya di saat kami lemah, disitulah kuasa Tuhan nyata atas kami. Di saat kami berkurang-kurang, kami percaya kuasa Tuhan bertambah-tambah dalam kami, sehingga kami boleh mampu melewati keadaan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini untuk owner Skylight, Bapak Evangelis Dr. Andes Herman Kemalah, dan seluruh perusahaan yang ada di bawah tanggung jawab beliau. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang mampu menolong di luar pemikiran kami. Kami percaya apapun Tuhan, Engkau boleh buka jalan, Engkau boleh buka pintunya. Buka tingkap langit, curahkan berkat, alirkan sungai-sungai berkat Allah melimpah bagi Bapak Dr. Andes Herman Kemalah dan seluruh perusahaannya, seluruh karyawan yang ada, semuanya Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Engkau lawati, Engkau berkati, berkat jasmani rohani melimpah atas hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah, mulai dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para stafnya, kami berdoa beri hikmat akal budi, takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, berkati hidup mereka ya Tuhan. Baik juga yang di provinsi kami taruh dalam tangan Tuhan, Bapak Oli Dondo Kambe sebagai gubernur, Engkau beri hikmat akal budi, kemampuan surgawi, dan kami berdoa ya Tuhan Yesus berkati hidupnya, berkat jasmani, berkat rohani melimpah. Kami juga berdoa buat kota kami yang kami cintai, Kota Manado, mulai dari Bapak Wali Kota sampai kepada jajaran terendah, kami taruh dalam tangan Tuhan. Takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah pemerintah ini menjadi pemerintah yang takut Tuhan, dan kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib turun atas kami, memberkati hidup kami. Terima kasih secara khusus semua sahabat Skylight dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka dalam pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka. Sejauh mana pemancar ini boleh didengar, firman Allah didengar, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Pak Tommy malam hari ini yang bersama-sama, Engkau memberkati, berkati hidupnya, pekerjaan, dan keluarganya diberkati oleh Tuhan.
Kami akan tutup dan berterima kasih untuk apa yang telah kami kerjakan malam hari ini lewat kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati bagi Pak Melvin Sugu dan keluarga. Dan kami harapkan akan ada waktu lagi ya Siap, untuk siap. waktu-waktu yang mendatang. Ya. Baiklah, sahabat Skylight, terima kasih sudah tune in, telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi, dan kami akan terus dalam program ini dari jam 8 sampai jam 9 malam dengan berbagai narasumber yang berbeda untuk bisa menguatkan kita semua dalam kita. Mari kita bersama-sama sehati menghadapi tantangan pandemi ini dengan mengandalkan Tuhan semata. Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anaknya, asal kita anak-anaknya seperti diajarkan firman tadi, bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dengan begitu Tuhan akan turun tangan menolong kita. Luar biasa, Tuhan memberkati dan selamat beristirahat bagi seluruh sahabat sekalian. Dan kami akan senantiasa menyuguhkan puji-pujian untuk menguatkan kita dan menemani Anda dalam Anda beraktivitas apapun di rumah. Kita tetap senantiasa berharap kepada Tuhan dalam segala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you all. Brother Tommy. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ya, Ada share langsung. sebentar. Ya. Oh, apa? Kita lupa Pak ambil makanan. Tolong makan abu-abu. God bless you.